kita sadar nggak sadar pada saat saya masih praktek, dengan kita ikut melakukan kasih uang rokok dong, ya sebenarnya bukan untuk beli putusan, tapi untuk ya kita kan nggak enak kan kasih orang bekerja, ya kasih dan sebagainya, dan berbagai praktek lainnya itu sebenarnya secara nggak langsung kita itu membangun budaya yang keliru. Jadi apa jadi sekarang kalau kita mau jujur itu sebenarnya manifestasi atau konsekuensi dari budaya yang kita sendiri pelihara. Apakah mereka semua yang sekalipun sudah tertangkap basah, sekalipun sudah terpidana, apakah mereka menyesali perbuatannya? Saya punya kekhawatiran, ya sama seperti apa yang saya temukan kalau saya masuk ke rumah tahanan, ke penjara. Some of them merasa mereka adalah korban. Mereka adalah korban dari sistem. Mereka adalah orang yang dijadikan scapegoat, ya, kambing hitam dan sebagainya. Tolong jangan semakin tinggalkan masyarakat. Pada saat conscience hati nurani para pemimpin kita lemah, ya, atau butuh dikuatkan, yang bisa merubah mereka adalah the people. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Saya kembali akan berbicara soal dunia hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Ketika hakim menjual vonis, keadilan itu bakal runtuh. Tapi ketika seorang advokat kemudian memilih diam, hukum akan kehilangan nuraninya. Hari ini saya akan berbincang dengan seorang advokat senior yang malang melintang di dunia pengadilan hampir 30 tahun, yang pekan lalu dia menulis sebuah esai di Kompas yang berjudul adalah Kejahatan oleh Hakim. Hari ini Tony Budijaya telah hadir di podcast saya dan saya akan berbicara dan ngobrol soal dunia peradilan di Indonesia. Bro Tony, gimana kabar? Kabar baik, Mas Budiman. Baik ya. Makasih, saya bangga dan merasa terhormat diundang di acara yang sangat istimewa. Saya ingin tanya terlebih dulu ya. Anda menulis Kejahatan oleh Hakim, ya, di harian Kompas di pekan lalu. Sebetulnya Anda ingin menyampaikan pesan apa? Ada keprihatinan, kesedihan yang saya alami pada saat itu karena saya melihat ini kejadian yang kembali terulang. Saya sudah praktek hukum hampir 30 tahun. Sejak momen pertama saya praktek dunia hukum, saya sudah mendengar, saya sudah bahkan melihat dan bahkan mengalami sendiri. Mengalami sendiri, ya praktek-praktek di mana peradilan dan hukum bisa diperjualbelikan. Karena ini momen kesekian kalinya, true story. Bisa diperjualbelikan ya? Bisa diperjualbelikan. Oh ya, ini menarik ya. Tony Budijaya ini mengambil sarjana hukum ya. Pilihan satu-satunya adalah hukum, nggak mau bidang studi lain di Universitas Tarumanagara. Dan kemudian mengambil Master of Law, LLM, Legal Law Master di Leiden University di Belanda. Dan kemudian kembali berpraktek di dunia hukum Indonesia. True story. Memang pasal bisa dipilih semuanya dengan imbalan uang. Iya. Jadi dunia hukum kita memang punya tradisi yang tidak baik, Mas Budiman. Ya, bahkan sebelum saya menginjakkan kaki di gelanggang profesional, ya, saya pun sudah diingatkan oleh para senior saya, ya, oleh para saudara-saudara, ya, sahabat-sahabat, ya, bahwa ini dunia yang penuh dengan persoalan, dunia yang tidak aman. Ya, ini dunia yang sangat berbahaya. Namun saya memutuskan untuk datang, masuk dan melihat, ya, dengan harapan saya bisa membawa perubahan. Bahkan minggu-minggu pertama praktek saya kembali ke peristiwa sekitar
28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Ya, saya dapat kesempatan untuk masuk ke pengadilan. Ya, salah satu pengadilan yang nggak jauh, masih sekitar Jabodetabek. Saya pun bisa merasakan dan melihat ya bagaimana praktek administrasi ya yang membutuhkan adanya disebut uang rokok ya dan juga praktek-praktek indikasi penawaran, apakah ada sesuatu intensif yang bisa diberikan, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang tabu. Jadi saya melihat apa yang terjadi baru-baru ini itu mengkonfirmasi apa menjadi keresahan masyarakat. Ya, saya ikut terpanggil untuk menyuarakan kekhawatiran, keresahan dan kesakitan hati masyarakat. Judulnya memang cukup bombastis. Kejahatan oleh hakim. Kejahatan, karena saya melihat yang dilakukan kalau orang biasa saja melakukan itu disebut sebagai kejahatan. Ya, kenapa bila yang pelakunya adalah orang yang khusus kita tidak berani menyebut sebagai kejahatan? Bahkan dalam pandangan saya, seorang hakim seharusnya punya status kedudukan yang jauh lebih penting. Wakil daripada, Tuhan. Iya, dia selalu menyebut wakil Tuhan. Setiap tindakan dan bahkan keputusan, termasuk putusan pengadilan dikeluarkan pun selalu ditulis demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi wakil Tuhan, dan kedua wakil dari negara. Negara punya kewajiban ya untuk memberikan rasa aman, ya melindungi hak asasi manusia. Ya, memastikan terwujudnya keadilan yang mana bisa terrealisasi pada saat masyarakat bisa merasakan adanya kedamaian, ya, kesejahteraan dan tentu keamanan di sana. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata keadilan yang dicita-citakan, ya, apalagi atas nama Tuhan dan tugas negara ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya? Meskipun Kardinal Suharyo ketika memberikan jumpa pers Paskah, dia mengatakan kalau hakim itu wakil Tuhan, tetapi putusannya diganti dengan 60 miliar. Itu wakil Tuhan yang mana kira-kira gitu? Secara berseloroh Kardinal mengatakan demikian. Iya. Iya. Jadi angka 60 miliar atau angka-angka lain itu sebenarnya memang satu ukuran suatu ciri bagaimana suatu putusan ada nilainya, ya. Namun saya nggak bisa mengatakan bahwa 60 miliar akan lebih besar bobotnya kejahatan daripada yang 30 miliar atau 30.000. Buat saya, apapun namanya itu, berapapun besarnya itu, selama ada praktek kecurangan, selama ada praktek suap, selama ada praktek pengesampingan hak-hak orang yang benar terjadi keadilan, itu adalah suatu kejahatan. Oke. Bro Tony, di tulisan Anda juga menyebut ya, putusan pengadilan kadang dipakai sebagai senjata politik sebetulnya. Apa yang mau Anda sampaikan sebenarnya? Pengadilan seharusnya menjalankan amanah yang diberikan oleh konstitusi, yaitu untuk menjadi lembaga peradilan yang independen, yang bebas dan tidak memihak. Ya, karena dengan begitulah makanya keadilan, ya, ketertiban umum bisa terjadi. Namun saya harus mengakui bahwa tidak selalu yang menjadi hakim-hakim di balik putusan itu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya. Betapa mudah dan betapa rawannya posisi kedudukan hakim itu bisa disudutkan, ya. Sudutkan bisa karena intimidasi, karena tekanan, bisa juga karena insentif, karena iming-iming, ya, karena diharapkan bisa mendapatkan suatu keuntungan, ya, satu kenyamanan tertentu. Nah, ini suatu yang sangat rawan. Saya melihat pengadilan gampang terpengaruh oleh suara dari pihak yang berkuasa. Kata pihak berkuasa ini di Indonesia memang bisa diartikan dalam pengertian luas. Berkuasa karena punya jabatan, kedudukan, ya. Ini saya bicara politik dalam suatu negara. Berkuasa juga karena dia punya uang banyak, ya, dan mana dia punya power untuk membeli, ya, atau punya kekuasaan-kekuasaan lain. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran. Dan saya hanya menyatakan atau menyuarakan persepsi masyarakat secara umum. Masyarakat meragukan independensi dan kebebasan pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang terkait dengan kepentingan politik tertentu, Mas Budiman.
Di situ juga disebutkan bahwa diktator kekuasaan kehakiman. Jadi karena pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan itu, dan irah-irah putusannya juga demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seakan-akan itu menjadi karena kekuasaan kehakiman lah kemudian dia bisa mengambil keputusan yang seakan-akan menjadi diktator gitu sebenarnya. Iya, iya. Kekuasaan yang bebas akan menjerumuskan atau membiarkan terjadinya suatu dictatorship. Ya, sesuatu kekuasaan yang mutlak artinya, yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi menurut kami kekuasaan kehakiman membutuhkan kemitraan untuk accountabilitas, ya, untuk pertanggungjawaban, untuk pengawasan. Tanpa itu dictatorship akan terjadi. Dictatorship bukan hanya bisa terjadi dalam lingkungan eksekutif saja, tetapi bisa juga terjadi dalam lingkungan-lingkungan lain, termasuk lingkungan judiciary, ya, atau yudikatif, yang seperti itu terjadi sekarang. Padahal amanah dari konstitusi kita, ya, sekali lagi adalah untuk membuat satu sistem pemerintahan yang bermuatan check and balance. Jadi tidak ada suatu kekuasaan yang mutlak. Eksekutif kita tidak boleh mutlak, legislatif tidak boleh mutlak, dan yudikatif kita pun tidak boleh mutlak. Nah, kecenderungan lembaga tertentu untuk keluar atau memberikan perisai yang kuat, ya, menjauhkan diri dari masyarakat, atau melakukan bahkan retaliasi terhadap kritikan dari masyarakat, itu bisa memungkinkan terciptanya dictatorship. Jadi kalau lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga yudikatif, ya, ingin menjalankan peran dan kontribusinya sebagaimana amanah konstitusi, harusnya dia merangkul, ya, bermitra dengan para stakeholder yang lain, ya, lembaga-lembaga yang lain, dan bahkan harus juga bisa peduli dengan apa yang menjadi keresahan, harapan dari masyarakat. Oke, jadi kalau esai Anda di Kompas Kejahatan oleh Hakim itu sebagai sebuah ungkapan ekspresi keprihatinan dari Bro Tony Budijaya, atau memang sebenarnya alarm sih bahwa situasinya udah betul-betul emergensi, situasinya betul-betul darurat sebetulnya? Buat saya, ini sekali lagi, ini bukan suatu kecelakaan, bukan suatu yang baru terjadi secara nggak sengaja atau kebetulan, ya, tetapi suatu yang sudah ada terjadi sekian lama. Dari dulu? Sudah ada, bahkan saya percaya sebelum saya turun ke gelanggang ini, sudah ada. Dan ini harus kita akui. Harus kita akui. Jadi, ekspresi tadi itu menggugah rasa kepedulian dan urgensitas, ya, kemauan dari pemegang kekuasaan terkait, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dan urgent. Ya, karena kita sudah ada di level yang cukup kritikal, di mana kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh pengadilan kita punya efek langsung, ya, masuk langsung, ya, maupun nggak langsung terhadap apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jangan dipikir eksekutif yang fokus pada pembangunan ekonomi bisa berjalan mudah tanpa dukungan dari dunia hukum atau dunia peradilan. Jadi itu satu keterkaitan yang harus kita waspadai. Jadi ekspresi kejahatan untuk menunjukkan bahwa siapapun itu tidak bebas, ya, dari status sebagai penjahat apabila ia melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Sekalipun ia seorang hakim, sekalipun ia seorang menteri, sekalipun ia seorang pejabat tinggi lainnya. Namanya, orang yang melakukan kejahatan dalam hukum dikenal sebagai penjahat. Tidak ada terminologi lain yang mengecualikan bahwa orang tertentu tidak bisa dilabel sebagai penjahat. Oke, jadi gini, kalau katakanlah ini kan kalau itu kan ada omission ya, ada pembiaran ya. Sejak dulu juga ada dengan istilah uang rokok, uang semir, uang apa dan lain sebagainya, sampai sekarang mungkin dengan ungkapan yang orang kalau dulu kan mungkin hanya ribu juta, sekarang udah miliar, udah triliun, udah inflasinya terjadi. Kalau situasi ini dibiarkan, terus industri hukum menjadi industri, pasal menjadi industri. Seperti apa yang dibayangkan negara ini? Negara nantinya akan hancur. Hancur. Sekarang tanda-tanda kehancuran sudah terjadi. Saya selalu melihat hukum, ya, hukum itu sebagai dasar. Ya, bahkan lembaga peradilan itu sebagai batu penjurunya. Ya, kalau selama ini hukum tidak ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai dasar, sebagai referensi, ya, utama,
Dan yang pertama dalam setiap kebijakan pemerintahan itu sudah masalah. Sementara lembaga peradilan itu yang harus menjadi mercusuarnya sebagai sebagai model bagaimana hukum ditegakkan. Jadi kalau bicara hukum sangat tergantung pada bicara penegakan hukumnya. Hukum itu dalam tanda kutip benda mati. Hukum itu bisa dirasakan ya nilainya ya lewat tangan-tangan para pelaku hukumnya. Dan di sini tentu saja kita nggak bisa pungkiri peranan tangan hakim, ya pemikiran, tangan, dan putusan hakim itu sangat kritikal, sangat krusial. Nah, jadi kalau putusan hakim tidak diwaspadai punya potensi publik yang besar, ya jangan dipikir misalnya putusan tertentu, ini kan efeknya hanya ke kasus itu saja, ya atau pihak-pihak itu saja, tidak. Ya, itu pasti punya efek kepada stakeholder yang jauh lebih luas. Yang paling jelas adalah persepsi publik. Kita butuh persepsi. Persepsi itu belum tentu sepenuhnya benar. Tapi once publik nggak percaya dengan lembaga peradilan, itulah awal dari malapetaka. Pada saat lembaga peradilan tidak diyakini bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, kemana lagi masyarakat harus mencari keadilan? Dan akan mengarah pada lawless society, ya? Bisa jadi. Sekarang udah kita lihat kan, makin banyak dan makin sering kita jumpai ya lawless society, chaos di mana-mana karena mereka nggak yakin. Ya saya yakin memang ada banyak faktor, tapi salah satu faktor yang harus diteliti, jangan-jangan semakin banyak pihak yang nggak yakin. Kalau kasus ini saya bawa ke ranah hukum, ya pelanggaran itu saya ajukan ke pengadilan, apakah saya akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan? Bila persepsi itu keyakinan itu tidak didapat, jangan salahkan ya kepada masyarakat yang melakukan tindakan hanya demi mempertahankan diri ya untuk mereka melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi kita kembali ke zaman di mana peradaban manusia kembali digoncang ya pada saat terjadi diktatorship kekuasaan masuk di dalam pengadilan, itu bisa terjadi. Kemarin saya nonton satu film yang baru muncul, Kesari Chapter 2, ya saya promosi sedikit. Tapi film itu harus ditonton oleh para profesi hukum, advokat, hakim. Itu berangkat dari true story. Udah nonton Mas? Gitu? Belum. Nah, itu film-film yang cukup menggugah. Inspired by true event di India awal tahun 2020. Ya, itu cerita bagaimana perjuangan seorang lawyer, seorang advokat India pada waktu ternama, dia diberikan status kedudukan yang luar biasa oleh The Crown Inggris, ya, supaya bisa berpihak kepada kepentingan mereka. Yang saya senang dan film itu jadi indah adalah pada waktu lawyer itu bicara dengan hati nuraninya, yang nggak bisa dibeli. Dia melihat dan bisa merasakan kepedihan orang-orang, keluarga mereka yang dibantai, ya, genocide yang sekian banyak jumlahnya, sehingga dia harus bergerak sesuatu. Pernyataan pertamanya sebagai lawyer, saya lawyer juga sebagai profesi lawyer, tahu sekali dalam pengadilan, he once said, dia di pengadilan jangan dicari benar atau salah. Pengadilan hanya peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu mirip film Devil's Advocate yang saya tonton pada saat saya baru pertama kali praktek hukum. Iya. Yang dicari oleh pengadilan, makanya kenapa praktek suap korupsi itu akan terus ada, selama dicari adalah menang atau kalah, praktek itu akan terus subur. Tapi ya saya senang, saya ingin nonton lagi. Saya senang. Terakhir yang mengakui bahwa tujuan dari peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran. Jadi this is very beautiful dan saya dorong setiap kita untuk bisa nonton dan belajar dari moral story dari movie tadi. Tentunya dunia peradilan tidak pernah luput dari dunia advokat ya. Dan Anda juga berpengalaman hampir 30 tahun gitu di dunia litigasi atau non-litigasi itu. Tony pernah berinteraksi dengan praktek-praktek yang mengarah kepada jual beli pasal itu? Iya, sekali lagi Mas Budiman, saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Ya, saya terus terang respect dengan satu kolega ya sesama rekan advokat. Ya, kurang lebih kata-katanya berapa belas atau mungkin sekitar belasan tahun lalu, bisa dikatakan dia all evil. Semuanya tuh penjahat. Jadi kalau ada orang bilang dia nggak melakukan itu, dia pembohong. Ya, dia just liar. Ya. Nah, saya terus tergugah. Karena kita sadar nggak sadar pada saat saya masih praktek, dengan kita ikut
melakukan kasih uang rokok dong, ya kasih sebenarnya bukan untuk beli putusan, tapi untuk ya kita kan nggak enak kan kasih orang bekerja, ya kasih dan sebagainya, dan berbagai praktek lainnya itu sebenarnya secara nggak langsung kita itu membangun budaya yang keliru. Jadi apa jadi sekarang kalau kita mau jujur itu sebenarnya manifestasi atau konsekuensi dari budaya yang kita sendiri pelihara, budaya yang kita sendiri pelihara, ya dengan kita tidak mau melaporkan ya hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya dan bahkan memberikan pembelaan bahwa ini kan karena mereka kurang uang, karena mereka susah. Itu sebenarnya secara langsung nggak langsung ya saya merasa saya pun sebenarnya merupakan salah satu orang yang ikut mendukung suburnya praktek tadi. Ya. Nah, baik dalam hal di pengadilan maupun luar pengadilan. Maaf, saya memang kali ini fokus pada pengadilan, tapi bukan berarti di luar pengadilan tidak ada praktek seperti itu. Ya, saya bahkan bersimpati saya punya banyak teman-teman hakim juga. Saya tahu, mereka begini karena the system memaksa atau membuat mereka seperti ini. The system. Saya percaya ini adalah satu sistem. Saya percaya ini adalah suatu yang sudah ada bahkan sebelum semua yang ada di kita masuk Mas Budiman, semua kita ada di sini. Itu kan sudah ada dan terpelihara sebelumnya. Sistem yang terbangun dari budaya. Ya, saya melihat saya berpraktek ya sama seperti Mas Budiman. Kita hidup dari beberapa rejim. Saya senang sekali. Saya sempat juga ingin ikut terus bersuara lantang pada era reformasi. Reformasi is needed. Tapi bisakah kita lihat sekarang apa yang sudah dilakukan reformasi ini? Ya, memang satu hal bagus, undang-undang diperkuat, diperbanyak gitu ya. Banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, mulai dibarui undang-undang yang kolonial, dimodernisasi dan nasionalisasi dan sebagainya. Namun yang terjadi belakangan dari sisi kacamata praktisi hukum, loh kok jadi makin ribet, makin banyak undang-undang yang saling bisa berseberangan dan tidak konsisten satu dengan lain. Dan yang bahkan penting daripada itu, sebagaimana saya pernah sampaikan dalam suatu berbagai forum, ya saya katakan yang harusnya jadi fokus bukan hanya undang-undangnya. Kalau perlu stop produksi undang-undang sampai kita punya aktor, sampai punya orang-orang, sampai kita punya orang-orang yang mengerti tugas tanggung jawab profesinya. Kalau ini hakim tidak dianggap sebagai satu profesi, advokat tidak dianggap sebagai satu profesi, itulah celakanya. Jadi kita pandai atau reformasi memang memproduksi undang-undang, memproduksi lembaga, ada lembaga komisi-komisi begitu banyak. Tapi kita melupakan pembangunan aktornya, orangnya. Betul. Saya suka waktu Presiden Jokowi ya menjabat dan bahkan sebelum menjabat ya dengan slogan dan komitmennya revolusi mental. Ya, walaupun memang kedengaran blur, nggak jelas gitu ya. Tapi saya tahu, ya itu juga berangkat dari hasil observasi dan keinginan untuk memperbaiki. Perbaikan mental, perbaikan cara kerja, perilaku, itu yang penting. Namun sayangnya memang apa yang ingin dikerjakan nampaknya belum tuntas, belum selesai. Ya, belum selesai. Atau itu hanya jargon aja sebetulnya? Bisa jadi karena namanya suatu revolusi mental itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan paling penting adalah komitmen. Karena waktu yang lama kalau tidak disertai dengan komitmen, ya komitmen siapa? Jangan terus komitmen itu serahkan kepada rakyat. Rakyat tentu akan ikut pada saat para pemimpinnya, penguasanya, mereka pegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, mereka memberikan contoh. Nah, ini yang saya coba sampaikan lewat opini saya ini dengan harapan mereka yang pegang kekuasaan, ayo bertindak. Masa lagi-lagi jadi penonton, ya mungkin paling banter menjadi wacana, ya ikut mengutuki, tapi tidak akan ada perubahan sampai ada benar-benar suatu tindakan nyata konkret yang dilakukan oleh mereka. Bro Tony, sistem memang dari dulu kan identifikasi sistemnya memang bermasalah, tidak bukan pada orangnya. Tapi sistem itu kayaknya dibiarkan ya untuk menjadi apa? Ya itulah birokrasi di lingkungan peradilan di mana praktek uang semir, uang rokok, uang apapun itu memang terjadi dibiarkan, yaitu melibatkan panitera, kadang melibatkan jaksa, kadang melibatkan advokat gitu. Analisa Anda ini mafia ini siapa aja sebenarnya yang terjadi? Iya, jadi sebenarnya
jawaban pertanyaan itu nggak sulit pada saat Mas Budiman atau kita mau turun ke lapangan, kita coba bertanya orang-orang di grassroots di lapangan sana, kenapa mereka seperti itu, ya pasti jawaban langsung nggak langsungnya adalah karena mereka melihat itu, ya itulah sehari-hari yang mereka harus kerjakan, ya minimal untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ya, bahkan saya lihat juga ada orang tertentu bukan hanya mempertahankan diri, mereka berusaha memanfaatkan itu untuk memperkuat posisinya. Tiada jalan lain kecuali mereka ya belajar meningkatkan skill-nya. Saya pernah buat satu program, ya program itu saya sebut Corruption Kills. Ya, nggak menarik jumlah orang yang ingin ikut. Ya, padahal dikasih gambar darah yang kuat. Ya, dan suatu saat saya kaget pada saat satu event itu diadakan, ya secara nggak sengaja panitia di tempat itu typo error kata kills ditambahkan S di depannya. Skill. Pada saat itu tiba-tiba banyak orang langsung aturin ngintip-ngintip depan dan apanya. Tapi di momen kemudian mengajari saya sesuatu. Masyarakat kita ngerti kok korupsi itu jahat. Mereka tahu sebenarnya korupsi itu membunuh, langsung nggak langsung merusak. Ya, tapi mereka juga butuh skills ya untuk mereka mempertahankan dirinya. Ya, banyak mereka mungkin motivasi bukan untuk ini, tapi minimal mereka ya kalau nanti keliru, gua melakukan corruption, jangan-jangan malah jadi korbannya. Artinya yang ketangkep tangan, tapi itu yang sangat memprihatinkan. Jadi banyak mereka lebih mencari bagaimana bisa survive di tengah budaya, di tengah sistem yang penuh ya dengan muatan-muatan seperti ini. Jadi kultur atau sistem yang judicial corruption itu memang boleh dibilang itu dipelihara. Saya pikir setiap praktisi hukum harus berani mengakui itu. Ya, bukannya saya lihat sudah ada berapa figur-figur juga ya, baik yang di pihak sana maupun sana. Terus terang dalam banyak kasus saya bisa berseberangan dengan figur advokat tertentu. Tapi saya setuju one thing bahwa ini sistem yang korup. Dan yang saya sesali ini belum diakui secara formal. Bagaimana mungkin ada pertobatan? Bagaimana mungkin ada perubahan kalau dosanya ini tidak diakui dulu? Harus diakui bahwa sudah ada, ya sudah ada kecurangan, sudah ada praktek-praktek kebohongan, ya dan sudah ada praktek-praktek yang ada dalam sistem kita. Itu harus diakui lebih dulu. Tapi di sini Mas Budiman, mohon catat juga, saya tidak pernah mengatakan bahwa seluruh orang di dalam lembaga itu mereka pelaku tidak. Saya tahu, saya respect dengan orang-orang yang baik. Saya respect dengan orang-orang yang pegang prinsip. Mereka yang takut sekali ya terlibat dalam praktek tadi. Saya memberikan jempol apresiasi besar-besarnya. Saya pun bersuara untuk mereka. Dan saya nggak pernah, saya katakan, saya tidak pernah menyerang atau membenci lembaga peradilan. Saya penegak hukum. Saya cinta hukum. Lembaga peradilan dari dulu, sekarang, dan selamanya akan dibutuhkan. Nggak mungkin saya menghancurkan lembaga peradilan. Yang saya rindukan lembaga peradilan itu melakukan evaluasi, membenahi diri, supaya persepsi publik baik terhadap dia. Apa namanya? Orang itu ada yang baik. Betul, baik Mas. Polisi yang baik banyak, jaksa yang baik juga, kemudian banyak dan sebagai advokat yang baik tentunya banyak. Tapi pilihannya adalah kenapa mereka diam juga terhadap realitas yang begitu hiruk pikuk yang tadi kalau Bro Tony mengatakan kalau ini dibiarkan, ini adalah tanda-tanda kehancuran sebetulnya. Iya, semakin tua usia saya ya dalam hidup saya melihat memang tidak semua orang terpanggil atau diberikan kekuatan untuk itu. Saya nggak menyalahkan mereka. Saya tahu ada orang-orang yang punya tanggung jawab tertentu yang membuat mereka sulit untuk bersuara. Ya. Tapi saya bangga, ya saya sudah terpilih menjadi orang yang harus berani menyuarakan tadi. Kalau itu adalah suatu praktek yang salah, ya saya tidak menyesal. Apapun resiko konsekuensinya. Ya saya pernah dicap melakukan contempt of court. Ya di sekitar tahun 98. Pada saat menyatakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dalam suatu proses peradilan, niat saya bukan menyerang pengadilannya. Seharusnya itu mendorong adanya tindakan penyelidikan, ya, evaluasi terbuka kalau perlu. Itu yang terjadi.
Namun sayang pada saat itu tidak ada forum atau mekanisme pemeriksaan yang diharapkan tadi. Yang ada malah kemudian saya dengar saya dilaporkan oleh petinggi dari pengadilan tadi kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, ya, dan kemudian pada waktu itu ya sebuah undang-undang advokat tahun 2003 langsung memberikan SK untuk tidak memperpanjang izin pengacara saya pada waktu itu, ya, down, ya. Tapi the moment saya down, saya melihat Mas Budiman banyak orang-orang benar, orang-orang yang punya kepentingan yang sama, yang tadi saya nggak kenal, mungkin ada beberapa senior yang saya tahu namanya. Saya sangat terharu dan saya nggak pernah lupakan sampai sekarang. Mereka give me a call, mereka datang, Tony, gimana membantumu? Mereka semua yang berteriak bahkan lebih keras daripada saya. Ya, singkat cerita Mas Budiman, bukan karena hebatnya saya, ya, tapi karena saya bisa membangkitkan suara dari orang-orang yang tadinya diam, ya, untuk ikut berani menyatakan ketidakberesan terjadi di apa yang sebagian saya laporkan. Saya mendapatkan solusi. Menteri Kehakiman pada waktu itu memberikan saya bahkan suatu status yang lebih tinggi. Saya diangkat sebagai advokat yang pada waktu itu mempunyai satu prestis, satu status yang lebih tinggi. Oke, kita bicara soal organisasi advokat, Tony. Ada berapa sekarang organisasi advokat? Wah, tadi saya dengar udah katanya 50. Saya tidak punya data lengkapnya. Oke, udah sampai advokatmu nggak tahu berapa banyak organisasi tertentu. Nggak tahu. Tapi mereka juga diam semua. Itulah keresahan kami karena memang pendidikan hukum dan juga organisasi advokat sedikit sekali menyuarakan pentingnya profesi itu ditegakkan. Banyak kalangan, saya juga punya saya juga pernah berinteraksi dengan banyak advokat muda, ya saya katakan yang baru datang. Banyak mereka mempunyai harapan tujuan masuk ke dunia advokat itu karena pekerjaan, karena kenyamanannya, karena ketenarannya, ya, karena fasilitasnya, bukan karena profesinya. Bukan karena tujuan kenapa dia disebut sebagai profesi. Profesi hukum sekali lagi sama yang paling utama yang kita dengar adalah advokat. Hakim pun profesi. Tapi apakah semua hakim mengerti profesinya? Mereka baru bisa disebut menjalankan profesinya pada saat mereka mengerti bahwa mereka ada untuk melayani masyarakat. Jadi harusnya selama bekerja atau berkarya, bertanya masyarakat yang dilayani happy nggak dengan apa yang dikerjakannya? Ada happy, satisfied dengan ini nggak? Itu baru pantas disebut sebagai mulia. Disebut mulia karena masyarakat thankful, grateful. Ya, mereka mengabdikan diri mereka, mengesampingkan atau mensacrifice, ya, mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan masyarakat. Saya tuh agak gini, silakan, agak mencari-cari apa yang terjadi pada masyarakat ketika kasus ini dalam kurun waktu 6 bulan terjadi kasus Surabaya, ya, kemudian kasus Zarof Rikar yang ditemukan uang 1 triliun di rumahnya. Kemudian terjadi lagi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melibatkan panitera di Jakarta Utara. Ya, ini bagi orang-orang saya lama meliput di dunia peradilan, itu sebuah goncangan yang sangat luar biasa. Tapi bagi saya agak aneh ketika Ikatan Hakim Indonesia juga diam, ketika organisasi advokat juga diam, semuanya diam. Diam dalam arti ya ini apes gitu, ketahuan gitu, atau diam karena apa saya nggak tahu. Tapi kalau kita proyeksikan bahwa ini bisa menjadi lawless society, sebuah hukum rimba yang berjalan, kenapa mereka ini tidak terpanggil untuk minimal bersuara, ya, bersuara untuk apa yang harus dikerjakan, dan pemerintah pun diam juga sebetulnya. Iya, saya punya concern yang sama, Mas Budiman. Saya hampir 30 tahun ini memang lebih banyak melihat keluar. Saya menuding pada mereka, kemana lu? Kemana pimpinan-pimpinan yang ada? Pada saat ini, mana statementmu mengatakan this is wrong, this is enough? Saya nggak pernah dengar, nggak tahu kalau saya nggak pernah dengar muncul dari ucapan, ya, para pemimpin kita, baik di eksekutif maupun yudikatif maupun yang lain. Nggak ada, minimal dari ucapan atau pernyataan sikapnya yang secara tegas, lugas.
nggak ada. Kedua, memang saya sebut tadi, komitmennya. Kalau itu dikecam, dikutuk, lalu apa solusinya supaya ini tidak terjadi lagi? Tentu itu pertanyaannya ya. Andai kata ada ucapan, jangan-jangan cuma wacana. Kalau nggak ada satu komitmen. Komitmen nggak akan jadi ini kalau nggak ada satu real action yang mau dikerjakan. Karena action yang ada ini pun harus terus dikelola, karena memakan waktu perjuangan yang cukup lama. Nggak ada. Tapi kemudian saya pikir, ya memang itulah ilmu kehidupan ini. Memang selalu ada orang-orang yang memang dipersiapkan untuk, dalam tanda kutip, menjadi martir dalam hidupnya. Menjadi korban supaya lebih banyak orang bisa menangis melihat ke masalah seperti ini. Makanya saya bersyukur juga belajar dari kasus yang saya alami tahun 98 yang seperti itu. Saya juga belajar dari tokoh-tokoh besar ya yang membuat saya masuk sekolah hukum. Saya belajar dari Nelson Mandela, saya belajar dari Abraham Lincoln, saya belajar dari mereka-mereka yang pernah mengalami namanya penekanan, bahkan penganiayaan. Hancur, cur. Tapi apa yang sekarang sejarah mengenal mereka? Mereka respect dan baru itu dirubah. Memang ya inilah satu hal yang cukup dilematis ya gitu ya. Apakah kita mau menantikan seperti itu ada ya sampai itu benar terjadi? Sebenarnya jawabannya ada di mulut para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka ikut mendengar dan bereaksi. Hanya Tuhan yang bisa bicara langsung. Seperti movie yang tadi saya sebut, pada saat hati nuraninya bicara, ya, sang penciptanya bicara langsung, orang itu baru punya kesadaran dan melakukan perubahan. Jadi gini, kalau kita tarik agak sedikit lebih panjang ya, kasusnya Hakim Agung Ghazal Basaleh, ya, yang divonis 14 atau 13 tahun ya. Kemudian kasusnya Dimyati Hakim Agung juga divonis. Kasusnya Sekjen Mahkamah Agung ya, Hasbi Hasan ya. Lalu kemudian ada lagi beberapa orang gitu. Kenapa ini belum cukup menggerakkan ya? Ada sebuah reform total di dunia. Apakah memang akan diselesaikan saja udah ini oknum-oknum diselesaikan. Tapi kan tidak memperbaiki sistem yang sudah ada dari dulu sebetulnya. Iya, dan dari nama-nama yang disebut atau kasus yang ada, saya terus ragu, apakah mereka semua yang sekalipun sudah tertangkap basah, sekalipun sudah terpidana, apakah mereka menyesali perbuatannya? Saya punya kekhawatiran, ya sama seperti apa yang saya temukan kalau saya masuk ke rumah tahanan, ke penjara. Some of them merasa mereka adalah korban. Mereka adalah korban dari sistem. Mereka adalah orang yang dijadikan scapegoat, ya, kambing hitam dan sebagainya. Itu yang harus diselidiki. Jadi sekali lagi yang harus kita cari adalah akar penyebab masalahnya. Tadi saya katakan masalah budaya itu harus diakui. Tapi kalau kita counter budaya, ini membutuhkan effort dan proses perjuangan yang amat sangat panjang. Dan mustahil tanpa ada support dari para pemimpin-pemimpin kita di eksekutif legislatif. Yang kedua, harus ada tindakan perbaikan dalam hal sistem pengawasan. Udah jelas ini bisa dicegah di deteksi awal, ya, minimal deteksi awal gitu ya, supaya tidak jadi besar kalau pengawasan jalan. Berarti ada yang salah dengan sistem pengawasan kita, baik internal maupun eksternal. Ini pun juga harus dievaluasi. Jadi bukan hanya dibebankan kepada RI 1 atau MA 1 saja, tapi menurut saya harus dipertanyakan juga lembaga-lembaga struktural yang sudah dibentuk, ya, harus terima tanggung jawab ini. Where were they? Di mana mereka? What they are doing right now untuk merespon kejadian seperti ini. Karena pengawasan jadi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terjadi. Dan yang ketiga yang saya coba sampaikan pemikiran saya lewat berita juga, tolong jangan semakin tinggalkan masyarakat. Pada saat conscience hati nurani para pemimpin kita lemah, ya, atau butuh dikuatkan, yang bisa merubah mereka adalah the people. Jadi harusnya kita berdayakan masyarakat. Masyarakat itu mereka yang tidak punya kepentingan khusus selain hanya bagaimana mereka mencari, mengulurkan tangan mereka untuk dapat suatu perlindungan hukum, suatu keadilan. Itu yang harus menjadi fokus perhatian kita. Kita bicara pemerintahan, kita bicara yudikatif, kita lupa the main beneficiary. Kita lupa masyarakat. Yang paling berkepentingan terhadap semua itu, ya, itu bukan kaum elit.
masyarakat, termasuk mereka yang miskin, yang lemah, punya berbagai keterbatasan. Itulah yang harusnya punya hak untuk bersuara, didengar kepentingannya. Dan itulah advokat perlu ada di sana, berpihak pada mereka. Oke, kalau lihat penanganan yang terjadi ya dari kasusnya Gasalba, Dimyati, kemudian hakim dia Ronald Tanur dengan penegakan hukum yang pure legalistik ya seperti itu, yakin ini bisa selesai? Tidak, Mas Budiman. Saya praktisi hukum yang ngerti sekali kelemahan hukum itu sendiri. Ya, hukum itu punya orientasi untuk menjatuhkan penghukuman, ya, untuk memberikan efek jerah. Ya, tapi untuk memulihkan suatu situasi kita butuh pendidikan, kita butuh membangun suatu budaya baru. Jadi sekalipun kita katakanlah ada sedikit kalangan, ya, masuk aktivis, koruptor hukum mati aja, tembak. Pasti ada efek itu ya. Tapi saya nggak percaya itu akan secara signifikan merubah budaya kita. Ya, karena pasti yang ditembak mati 1 dari sejuta. Ya, dan mereka juga akan menyiapkan apa yang kemungkinan terburuk. Maksud saya itu tidak akan membuat suatu perubahan yang sifatnya langgeng. Jadi kalau kita bicara kelanggengan berarti harus dicari secara total apa yang harus dilakukan. Makanya libatkan masyarakat. Masyarakat adalah beneficiary-nya. Mereka yang tahu bagaimana terbaik. Tapi kalau masyarakat secara umum memang butuh eksekusi yang ini, kalaupun ditaruh di tengah alun-alun gitu ya di situnya. Kalau itu memang suara mayoritas masyarakat, ya kita mungkin perlu pedulikan juga. Konkretnya gimana, Bro Tony? Pelibatan masyarakat dalam konteks untuk melakukan upaya untuk membenahi atau membongkar sistem yang korup. Kasih akses, Pak Budiman. Sejauh ini yang namanya akses atau transparansi itu dalam tanda kutip hanya di atas, ya, belum secara total. Saya lihat masih banyak keterbatasan. Akses dibuka, semakin buka akses masyarakat bisa melihat apa yang terjadi dan bahkan bisa menyampaikan keluhannya. Ya, kalau dalam bahasa istilah modern atau perusahaan whistleblowing system, menyampaikan keluhan, nanti respon cepat, diselidiki dan sebagainya. Nggak sulit kok sebenarnya. Buka akses. Memang nggak semuanya benar, makanya harus. Tapi nomor one dibuka dulu akses kepada masyarakat untuk menyatakan keprihatinannya, kecurigaannya, dan nah itu yang harus dinyatakan. Pengadilan pun harusnya melihat masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, ya, atau lembaga-lembaga khusus itu sebagai mitra, sebagai partner, atau sebagai sahabat, istilah amicus curiae misalnya, sebagai sahabat peradilan. Itu yang harus diberikan tempat sebagaimana mestinya. Sayangnya ada cukup banyak kasus di mana pendapat, pemikiran, ya, dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu dianggap tidak penting, ya, bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali. Georgia pernah punya pengalaman ya ketika terjadi revolusi di Georgia, kemudian presiden terpilih kemudian mengambil langkah yang radikal dengan mengevaluasi dan mengganti hakim-hakim dan polisi, dan kemudian diganti oleh hakim-hakim muda yang progresif, gajinya kemudian dinaikkan dan kemudian sistemnya didigitalisasi. Betul. Apakah Georgia sebagai sebuah alternatif pilihan untuk membenahi sistem peradilan yang dari dulu sampai sekarang juga begini sebetulnya? Tadi disebut teknologi nggak bantu ya untuk meminimalisasi ya praktek-praktek kecurangan, paling nggak untuk memonitor ya data yang masuk dan sebagainya. Jadi penggunaan teknologi itu bisa membantu untuk menanggulangi ya atau menghindari praktek seperti itu terjadi lagi. Nggak sulit kok. Memang ada biaya, ada proses, tapi itu sesuatu yang saya pikir semua orang paham. Masalahnya mau atau tidak jalankan itu. Ya. Yang kedua, sebagus-bagus teknologi itu lagi bergantung pada orangnya. Nah, kalau bicara orang, mau nggak mau kita harus mengaku bahwa siapa yang memegang pimpinan tertinggi, pucuk kekuasaan, dia adalah dominan faktornya. Dia adalah faktor penentunya. Jadi to determine apakah ini bisa sukses, seberapa cepat sukses, ya harusnya yang kita jadi tolak ukur adalah bagaimana kesiapan para pemimpin-pemimpin kita di sana. Itu pertanyaannya. Jadi saya nggak, ya itu biarlah masyarakat yang bisa menilai apakah yang ada sekarang yang sedang memegang kekuasaan, mereka yang perlu disupport, ya, dengan misalnya cukup
pengganti level tertentu atau memang ada sesuatu yang lebih radikal di balik itu? Iya, kadang-kadang kan pernyataan-pernyataan yang muncul adalah pernyataan-pernyataan normatif, ya. Normatif itu ya kita hormati proses hukum, Betul. itu kan hormatif, ya. Kita prihatin, ya, dengan situasi ini, hormati asas praduga tak bersalah. Kalau kita amati hampir dalam semua kasus-kasus yang melibatkan itu, itulah ucapan-ucapan yang muncul. Tetapi nothing, tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian ya business as usual lagi. Sehingga untuk membenahi sebuah situasi yang betul-betul sudah korup, memang butuh sebuah langkah yang mungkin bukan, kadang-kadang mungkin di luar kelaziman-kelaziman hukum yang ada gitu. Iya. Nah itu yang dibayangkan kenapa Georgia menjadi satu langkah, sehingga ada usul yang mengatakan ada semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Presiden Prabowo menyatakan ini sebagai sebuah darurat situasi, kemudian membentuk tim dari berbagai lini, advokat yang baik, ahli hukum yang baik, hakim yang baik, jaksa yang baik, siapapun baik untuk mendesain dan membenahi situasi peradilan yang seperti sekarang. Saya pikir cukup fair, Mas Budiman. Saya pikir biarlah masyarakat dan para pemimpin kita juga bisa menilai, ya, apakah itu solusi terbaik atau tidak. Saya tidak anti revolusi, Mas Budiman. Dalam beberapa hal saya sangat setuju. Ya, revolusi dibutuhkan supaya ada gebrakan yang real. Ya, walaupun memang harus diwaspadai akan banyak memakan korban. Biasanya akan ada korban, maka kenapa disebut revolusi? Ya, saya termasuk yang tidak antipati, saya tidak against itu. Ya, saya cuma berharap ada yang lebih soft, mudah-mudahan. Ya, memang dengan begitu banyaknya orang-orang pintar di bidang hukum. Saya lihat di kabinet sekarang Merah Putih itu juga begitu banyak advokat-advokat yang udah balang melintang. Mereka harusnya lebih sama-sama paham dan ngerti kok apa yang terjadi. Tapi nggak ngerti juga, nggak ada juga suaranya. Gimana? Ya itulah peranan media. Saya masyarakat umum itu biasanya mengharapkan media yang punya daya tekan desak yang lebih kuat daripada orang awam. Advokat hanya bisa bicara ya pada forum pengadilan atau forum-forum yang membuat mereka hadir. Media ya seperti media Kompas ya, maksudnya itu punya platform untuk langsung dalam tanda kutip menodong reaksi cepat mereka, melihat ini seperti apa. Itulah peranan media atau jurnalis. Jadi begini, kalau kita lihat pada kasus dalam hal ini misalnya kasusnya Zarov Rikar, ya, ditemukan uang 1 triliun di rumahnya, ditemukan logam mulia yang begitu banyak di rumahnya. Sampai sekarang tidak bisa terungkap itu uang siapa, uang dari mana, dan uang untuk apa. Iya, ya itu makanya ini masalah kemauan melebihi masalah kemampuan. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok kalau mau diselidiki kemana, karena itu pasti bukan hanya satu kasus kan, itu pasti multiple, pasti banyak sekali. Saya pun tiap kali ada kasus yang nilai besar begitu, berapa sekali, saya senang sekali. Bukan karena saya benci orang tertentu, tidak. Tapi kalau nggak dibongkar sedalam-dalamnya, ya ini efek jerah juga nggak ada. Ya karena orang yang tadi Mas Budiman sebut, jangan-jangan ngerasa ya memang saya dijadikan tumbalnya di sana. Itu harus dibuka, dibongkar, dan otoritas atau lembaga yang menindak itu juga harus bertanggung jawab pada masyarakat. Buat apa pamer di awal dia tangkap, tapi ujungnya efeknya apa? Dia tidak terbuka, pamerkan kepada masyarakat. Inilah yang terjadi dan inilah efek perubahannya. Tanpa itu bisa jadi bukan efek yang positif. Suatu saat masyarakat tuh fed up. Ini mah ujungnya ketebak, hilang lagi, nanti akan ada lagi, tadi berapa, 60 miliar, ada lagi 600 miliar, ada lagi 2 triliun, ada lagi 3. Itu soon akan terjadi, bukan? Iya, jadi menariknya adalah ketika kemudian dipublikasikan bahwa ketemu uang hampir 1 triliun, ketika di peradilan yang dipersoalkan adalah gratifikasi 5 miliar. Iya. Iya. Jadi asal muasal 1 triliun ini menjadi hilang juga gitu loh. Iya. Dunia pengadilan itu dunia paling banyak kepentingannya. Jadi jangan dilihat dalam satu kasus di proses peradilan itu cuma pihak A, pihak B, majelis hakim ini, ya. Ada kepentingan pihak-pihak lain
yang bisa terlibat khususnya untuk perkara-perkara bisnis sudah jelas tuh ada banyak kepentingan dia baik langsung nggak langsung, termasuk juga perkara-perkara yang bermuatan politik, apalagi kalau skala besar. Saya meyakini kalau jumlahnya demikian spektakuler itu ada kepentingan pihak-pihak lain, ada oknum-oknum lain yang menikmati, dan bukan mustahil, bukan cuma satu layer, bukan satu level, karena nilainya besar. Ya, nggak ada logikanya seorang berani melakukan suatu tindakan kalau itu tidak dipahami, diketahui, dibina, dilindungi, ya, atau dibela oleh. Makanya saya katakan beware. Ya, kalau menurut hemat saya, kita harus akui ini sudah sistemik. Kasus yang belum lama terjadi kan menunjukkan juga kan ada peranan, ada penyandang dananya, ada manajernya, ya, awalnya ada plannernya juga, ada manajernya, ada eksekutornya, dan bukan mustahil nanti juga ada yang problem shooternya juga di proses lebih lanjutnya. Iya, tapi kembali lagi penyelesaian dengan pendekatan hukum, saya bilang pendekatan hukumnya terpimpin. Terpimpin itu pasal yang mau dikenakan bukan suap tapi gratifikasi, tidak pidana pencucian uang, itu kan terpimpin itu. Zaroff dengan satu rumus lupa. Selesai semua kasus asal muasal uang itu, dan pengadilan tidak bisa membuktikan juga sebetulnya. Saya juga punya pengalaman ya, walaupun ini memang sulit diungkap dalam waktu seperti ini ungkap secara jelas, di mana pengadilan itu juga bisa membiarkan oknum tertentu untuk tidak mengekspos kasus secara tuntas. Padahal tahu itulah sebenarnya tujuan dari peradilan, bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana bisa memastikan kasus seperti ini punya dampak lebih luas lagi, tidak terjadi lagi. Jadi memang ada ya bukan satu yang baru ya, tidak asing kok. Kalau memang ada yang terlatih mengatakan saya tidak ingat, saya lupa, ya sudah biarkan aja. Ya itu sebenarnya karena yang dicari itu bukan formalitas, Mas Budiman. Pengadilan akan bermasalah dan terus bermasalah terkait dengan persepsi publik kalau yang dicari adalah formalitas hukumnya. Tapi kalau yang dicari adalah kebenarannya, apalagi untuk kasus pidana, kebenaran harus dicari. Kalau kebenaran dikesampingkan, ya atas dengan alasan formalitas, itulah suatu musibah. Oke, kita tinggalkan dunia peradilan yang membuat semua orang agak apakah pesimis gitu, apakah optimis gitu, ataukah wait and see kita lihat. Saya ingin tanya pada Tony Budijaya gitu. Kalau saya bertanya itu, berpengalaman di berbagai sektor gitu, khususnya bidang hukum, apa sebetulnya masalah bangsa yang paling hakiki yang sampai sekarang membuat bangsa ini tidak bisa bergerak sepesat yang dibayangkan sebenarnya? Indonesia sudah merdeka sekian puluh tahun, ya, bahkan di buku Mimpi Indonesia kita udah melihat Indonesia di tahun 2045 ya, Mas. Iya, saya pun punya kerinduan mimpi yang besar yang sama Indonesia yang kita cintai, ya, karena saya sudah bukan pilihan saya, tapi saya memang ditaruh di bumi Indonesia. Saya pun bermimpi, ya, ingin terus berjuang, ya, demi mewujudkan Indonesia yang baik di 2045. Nah, cuman kita harus realistis. Kita lihat bahwa dari sejarahnya, dari sejak pendirian bangsa ini, ada sesuatu yang menurut saya tidak tepat, tidak dilakukan. Satu hal ini missing. Apa itu? Ya. Dan ini yang selama ini tidak dicari dan diwujudkan, ini akan terus menjadi sumber masalah. Itu pada saat kita sebut supremasi hukum, ya, tapi supremasi hukum yang berkeadilan. Hukum belum menjadi suatu yang utama, yang pertama. Seringkali cuma menjadi alat semata, bukan menjadi tujuan. Ya. Supremasi hukum dan berkeadilan maksudnya adalah melihat hukum itu sebagai pijakan, ya, bagaimana untuk mewujudkan tujuan dari keadilan yang dengan baik kok udah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, ya, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, ya, artinya damai, sejahtera, easy, gampang. Kalau kita merasa khawatir, merasa takut, merasa terzolimi, merasa ini, ya, itu berarti ada something wrong dengan itu. Mau pembangunan kita naik sekian %, tapi masyarakat secara umum merasa dia tidak damai, tidak tenang, tidak aman. Itu berarti dia salah. That's the power of law yang selama ini tampaknya dikesampingkan. Saya cinta dengan hukum. Saya sekolah hukum demi
dan saya semakin paham bahwa hukum itu ibarat apa ya? Itu modal yang paling utama. Ya. Tapi sayangnya itu dikesampingkan. Dikesampingkan. Kalau kita peduli dan mendapatkan hukum sebagaimana mestinya, pasti kita juga akan punya kepedulian sama untuk mencari orang-orang yang tepat dan benar untuk mengoperate, menjalankan hukum itu. Okay. Nah, selama hukum itu ditempatkan, kita selama supremasi hukum itu nggak ada dan keadilan tidak menjadi tujuan utamanya, makanya yang terjadi adalah pemutarbalikan hukum, ya, penipuan atau kejahatan melalui hukum itu sendiri. Kalau itu adalah masalah bangsa, hukum yang dikesampingkan gitu. Kalau saya tanya gitu, negara mana sih yang menurut Tony adalah negara yang ideal, negara yang dalam perspektif itulah yang diidealkan, yang hukumnya ditegak. Negara mana itu? Semua negara belajar dari situasi kondisi yang mereka hadapi. Ya, semua punya masa sendiri dan punya respon yang tepat atas situasi kondisi yang mereka hadapi. Sebenarnya tidak ada satu negara yang sepenuhnya bisa kita copy dan itu nggak ada. Ya, tapi satu negara tetangga yang bisa menjadi referensi atau inspirasi adalah Singapura. Ya, Singapura lebih mudah. Kecil ya. Ya, lebih mudah usianya, kemerdekaannya. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana negara itu menempatkan hukum. Oke. Ya, mereka bersyukur punya seorang misalnya Lee Kuan Yew, ya, seorang sarjana hukum, ya, yang punya komitmen dan punya pemahaman bagaimana hukum harusnya menjadi foundation dan dari segala sesuatu kebijakan apapun yang mereka buat diukur selalu dari hukum, bukan masalah ekonomi, masalah kecepatan itunya, tapi hukum menjadi. Dan saya melihat itu sampai sekarang konsistensi mereka, ya, dan bahkan lebih daripada itu respect dari warganya itu ada. Kalau kita, Mas Budiman semua masuk ke sana, bisa lihat kan? Bahkan orang yang sama, biasanya kita ngapain di jalanan, di situ, di sana bisa langsung beda sikap kita dan itunya. Nah, itu the power of budaya hukum ini mereka. Nah, itu kita bisa coba contoh, tapi itu bisa muncul karena memang ada keteguhan, ya, pendiri bangsa mereka, bukan hanya keteguhan, konsistenan, tapi juga benar-benar komitmen total. Bisa sampai dari awal sampai bawah. Ya, saya kalau kasih kalau sama Singapura dan kasih tips ke taksi aja, mereka merasa risih bahwa this is not something yang mereka harus terima. Ya, tapi kalau kita seperti suatu kewajiban yang orang harus berikan. Beda nilai ya. Ya, beda nilai. Kalau pemimpin di luar negeri atau di dalam negeri, formal atau informal, yang mendekati cita ideal dari Tony Budijaya, siapa ya? Saya sekali lagi, ya, orang yang berani melakukan pendobrakan itu bukan karena orangnya. Saya percaya ada power yang memampukan dia. Ya, saya kagum dengan tadi saya katakan Nelson Mandela, saya kagum dengan Abraham Lincoln, saya kagum dengan Gandhi misalnya, berani. Ya, tapi saya percaya bukan masalah figur orangnya sebenarnya. Ya, sebenarnya yang kita butuhkan adalah siapapun tuh bisa kok. Asal gunakan hati nuraninya, hati nurani kita. Seorang Tony pun bisa kok. Ya, jangan lihat karena saya pakai jas dan sebagainya. Saya pun dari saya masih dari remaja pun atau masih zaman mahasiswa pun, kalau itu suatu kebenaran, kita punya otoritas kok. Saya berapa kali saya argue, saya hanya atas nama kebenaran. Saya berhadapan dengan TNI pernah, Polri pernah, bukan saya ya remeh-temeh, tapi bisa melihat bahwa kita bisa melakukan perubahan, Jadi nggak usah menurut saya kita bisa terinspirasi oleh mereka, tapi jangan menurut saya jangan menunggu sampai lahirnya seorang Gandhi baru, Mandela baru, atau kemarin saya nonton film misalnya seorang Mr. Nair yang baru gitu ya, lawyer yang berani dan siap untuk diserang gitu ya, bahkan dalam tanda kutip nggak butuh, siap, kita punya kesempatan gitu. Dan saya bisa katakan saya sudah memilih posisi, saya pun siap, bukan karena pintar saya, bukan karena ini saya, tapi itu masalah kemauan, masalah pilihan. Mas Budiman dan siap kita pun punya. Ini masalah pilihan, kita mau di pihak mana. Kejahatan akan terus terjadi pada saat orang yang tahu ya apa itu kebenaran tidak bergerak, mereka diam saja. Kalau impian Anda ketika Indonesia berusia 100 tahun nanti di 17 Agustus 2045, itu Indonesia seperti apa yang Anda impikan sebetulnya?
Indonesia punya wajah baru, ya. Persepsi masyarakat Indonesia, masyarakat bukan hanya internasional, tapi juga lokal. Buat apa kita di mata luar? Kita negara yang kaya raya, indah alamnya dan ininya, tapi masyarakat lokal tidak menikmati itu di balik keindahan yang dipamerkan keluar misalnya atau keberagaman suku bangsa dan sebagainya. Saya pengen Indonesia di 2045 itu Indonesia yang bisa dinikmati keindahannya, ya, bukan hanya orang luar maupun orang dalam. Ya, keindahan bukan hanya dari sisi fisik semata, tapi keindahan dari perilaku orang-orangnya. Mulai dari para pemimpinnya, ya, sampai ke masyarakatnya. Ya, dikenal sebagai masyarakat yang punya value, punya nilai-nilai yang baik. Ya, menjadi contoh. Sama kayak kita misalnya, ya saya percaya lah kita hampir saat ini masih lihat. Kalau kita ke Jepang, kita ngeliat secara umum, oh orang Jepang value-nya begini nih. Kalau buat sesuatu pasti ini ya, nggak asal buat gitu kan. Mereka pastikan nggak akan melanggar kesana kemari, kualitas terbaik. Itu yang saya impikan. Mereka Indonesia punya identitas. Identitas siapa Indonesia. Kalau sekarang Indonesia orang ragu di mana Indonesia, 2045 orang melihat Indonesia negara yang hebat karena orang-orangnya hebat. Terakhir, apa yang Anda paling khawatirkan dengan negeri ini? Yang paling saya khawatirkan adalah ya tadi, ya, sikap diam. Saya ngelihat dalam dunia hukum pun, ya saya harus menyebutkan, saya angkat banyak kasus-kasus yang miring, tapi saya berani katakan, pasti lebih banyak orang yang tidak demikian. Dunia pengadilan pun saya yakin-yakinnya. Ya, saya tahu, lepas dari persepsi publik seperti apa, saya berani katakan, saya lebih tahu banyak orang yang benar di sana daripada yang benar. Mereka yang harus diselamatkan, mereka harus diberi kesempatan disupport. Jadi yang paling saya takutkan adalah kalau mereka tetap diam, berani. Kita punya keberanian kalau kita punya relasi dengan untuk apa kita ada di sana. Jadi khawatirnya adalah ketika orang-orang diam yang tahu banyak masalah, orang-orang baik yang tahu banyak masalah, tapi mereka memilih untuk diam. Betul sekali, Mas Budiman. Oke, Tony Budijaya, thank you ya. Terima kasih sekali, Mas Budiman. Terima kasih juga buat bukunya Sharing Mimpi tentang Indonesia. Iya. Makasih. Dalam negara hukum, pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Tapi jika benteng itu retak, maka rakyat kehilangan arah dan hukum hanya jadi ilusi formal tanpa nyawa. Saya berbicara bukan hanya soal hukum semata, tetapi soal kedaulatan dari negeri ini. Martin Luther pernah mengatakan ketidakadilan dimanapun adalah ancaman terhadap keadilan dimanapun. Jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya. Thank you.